Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas mengenai apa aja yang akan terjadi di episode 5 dari anime Sakamoto Days yang akan update hari Minggu besok. Sedikit flashback, di episode 4 kemarin diakhiri dengan pertarungan epik antara Boiled versus Sakamoto, yang dimana akhirnya kita diperlihatkan fisik Sakamoto yang kembali ke wujud primanya. Penasaran? Yuk kita bahas. Sebelum memulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Episode 5 akan dimulai dengan menunjukkan kelanjutan dari cerita sebelumnya. Terlihat di sini Sakamoto yang sudah kembali ke wujud primanya mengatakan pada Boiled bahwa mulai sekarang dia akan serius. Boiled yang melihat perubahan fisik dari Sakamoto pun bersikap biasa-biasa saja, sembari mengancam Sakamoto bahwa saat ini keluarganya sedang dalam bahaya. Namun di sini Sakamoto dengan percaya diri mengatakan bahwa ia tidak khawatir sama sekali dengan keluarganya, karena Sakamoto memiliki keluarga yang sangat bisa dipercaya. Belum sempat Boiled membalas omongannya, Sakamoto langsung dengan secepat kilat melayangkan tinjuan kepada Boiled. Boiled tidak dapat menghindari pukulan tersebut, dan akibatnya tinjuan Sakamoto berhasil menghancurkan tembok gedung. Setelah itu, nantinya kita akan berpindah ke Xiaotang yang sedang melawan Obiguro. Dengan kondisi yang masih mabuk berat, Xiaotang bertarung dengan cara yang sangat unik. Ia terus berlari, menghindari Obiguro, dan saat Obiguro mendekat, Xiaotang langsung menyerangnya menggunakan rambutnya yang terkepang. Obiguro yang sangat kesal karena telah dipermainkan, langsung membalasnya dengan jurusan Emperor Killing Style Karate Secret Technique. Ketika Obiguro berpikir Xiaotang telah kalah, ia terkejut karena Xiaotang masih baik-baik saja. Dan ia secara tiba-tiba berubah kepribadian. Saat ini, Xiaotang berada di kondisi menjadi pemabuk yang periang. Obiguro yang melihat Xiaotang masih belum kalah, langsung berusaha menendang Xiaotang, namun berhasil dihindari. Tidak cukup sampai situ, Obiguro melayangkan pukulan lurus yang kencang ke arah Xiaotang. Namun di sini, Xiaotang berhasil menghindarinya, bahkan bermain-main dengan mencium lengan Obiguro. Setelah itu, Xiaotang langsung membalasnya dengan tendangan yang tepat mengenai dagu Obiguro. Sempat terjadi percakapan di sela-sela pertarungan mereka. Obiguro menantang Xiaotang untuk maju dan bersungguh-sungguh seperti ia ingin membunuh Obiguro. Namun di sini, Xiaotang yang dalam kondisi mabuk masih mengingat bahwa di dalam keluarga Sakamoto dilarang untuk membunuh seseorang, karena itu akan melanggar peraturan keluarga. Obiguro yang mendengar itu pun mengejek Xiaotang dengan mengatakan bahwa Xiaotang kan tidak mempunyai hubungan darah dengan Sakamoto maupun dengan keluarga Sakamoto, yang dimana keluarga Sakamoto hanya berjumlah 3 orang, yaitu Sakamoto, istrinya, dan anaknya saja. Diakhiri dengan Obiguro yang mengejek Xiaotang dengan memanggilnya bodoh. Namun setelah mengatakan hal tersebut, Xiaotang mengatakan bahwa ia memang belum lama tinggal di Jepang. Namun, ia belajar sangat banyak dari keluarga Sakamoto. Xiaotang tidak terima dengan Obiguro yang mengejeknya dan keluarga Sakamoto bodoh. Di kondisi ini, Xiaotang yang awalnya periang menjadi pemabuk yang pemarah. Shin dan Obiguro yang melihat itu pun kebingungan, ada apa dengan Xiaotang sebenarnya? Dan saat Xiaotang akan melayangkan pukulan mematikan ke wajah Obiguro, Xiaotang perlahan sadar dan efek mabuk yang ia alami perlahan menghilang. Sehingga pukulan yang akan dilontarkan oleh Xiaotang tadi menjadi sangat pelan ke arah pipi Obiguro. Setelah Xiaotang 100% sadar, ia langsung kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia lupa di mana ia sekarang, bahkan ia tidak mengingat siapa itu Obiguro. Selain itu, Xiaotang yang melihat Shin yang masih terikat bertanya apa yang sedang Shin lakukan.
Di belakang mereka terlihat Obiguro yang sangat kesal dikarenakan Obiguro mengira Xiaotang menahan pukulannya secara sengaja. Xin dan Xiaotang yang melihat itu pun langsung keringat dingin. Namun ternyata Obiguro tidak marah sama sekali pada Xiaotang. Justru ia sangat senang dan memuji Xiaotang yang ternyata sangat kuat. Ternyata Obiguro ini tipikal orang yang sangat senang melawan orang yang sangat kuat dan gila bertarung. Bahkan Obiguro mengajak Xiaotang untuk bertarung lagi. Namun di sini Xiaotang menolak dengan keras. Kembali lagi ke pertarungan Sakamoto dan Boiled. Lagi-lagi Boiled di sini terkena serangan berupa tendangan yang sangat kencang oleh Sakamoto, tepat di kepalanya. Bahkan tendangan ini membuat Boiled langsung berdarah dan mimisan. Boiled berusaha untuk menyerang Sakamoto dengan pukulan roketnya. Namun di sini Sakamoto membalas pukulan Boiled dengan pukulan yang akhirnya menghancurkan senjata roket milik Boiled. Boiled di sini masih belum menyerah. Ia masih mencoba menyerang Sakamoto dengan bola bom miliknya. Namun di sini Sakamoto malah menangkap semua bom kecil milik Boiled itu, lalu meninju Boiled tepat di mukanya. Ditambah bom tersebut meledak. Di sini Sakamoto memuji Boiled dengan mengatakan ternyata Boiled cukup kuat. Sakamoto melanjutkan berbicara bahwa saat ini ia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyakiti seseorang. Justru, ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Dan terlihat sebuah panel kecil di mana terdapat Aoi, Hana, Xin dan Xiaotang. Mereka adalah sumber kekuatan Sakamoto sekarang. Lalu kita berpindah di mana terlihat sepasang kekasih yang sedang menaiki biang lala. Dan di saat si cowok ingin bermesraan dengan ceweknya, si cewek justru salfok melihat ada dua orang yang sedang berkelahi di langit. Dan ternyata itu adalah Sakamoto dan Boiled. Boiled terpental sangat jauh karena terkena serangan dari Sakamoto. Dan di sini Sakamoto terus memukulinya hingga mereka akhirnya masuk ke salah satu biang lala yang sedang kosong. Dan di sini kita diperlihatkan panel manga yang super duper epic, di mana memperlihatkan Boiled yang kondisinya penuh darah dan babak belur, tetapi masih mencoba untuk menyalakan rokoknya. Sedangkan Sakamoto yang juga berada di sana menemani Boiled yang berbicara. Setelah scene epic itu, kita diperlihatkan Aoi yang sudah bangun dari tidurnya dan melihat Xin dan Xiaotang di sampingnya. Aoi langsung menanyakan di mana lokasi Taro pada mereka. Namun di sini Xin yang kelelahan dan Xiaotang yang masih mual tidak dapat menjawab pertanyaan Aoi. Akhirnya Sakamoto dan Boiled yang telah turun dari biang lala dilihat oleh banyak orang di sana. Salah satu petugas menahan mereka dan meminta mereka untuk mengganti rugi atas kerusakan yang telah mereka perbuat. Setelah itu, akhirnya mereka berdua berjalan dan Sakamoto terlihat mampir untuk membeli bakpao untuk keluarganya. Setelah itu, Boiled melanjutkan obrolan dengan bertanya apa yang akan Sakamoto lakukan dengan harga buronan atas kepala Sakamoto yang telah disebarluaskan itu. Sebelum Sakamoto menjawab, Sakamoto terlihat sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata, di depan mereka berdua terlihat final boss bagi Sakamoto, yaitu istrinya sendiri, Aoi, yang mendengar perkataan dari Boiled yang menyebut bahwa Sakamoto saat ini memiliki harga bounty. Aoi menanyakan kepada Sakamoto apa yang dimaksud dengan harga buronan sembari tersenyum menyeramkan. Tampak di belakang terdapat Xin yang tidak bisa berbuat apa-apa dan terlihat juga Xiaotang dan lain-lain. BTW, di sini gua ngakak banget lihat ekspresi dari Sakamoto yang kocak abis. Kayaknya ya, sepanjang gua baca manganya, cuman di sini kita diperlihatkan ekspresi dari Sakamoto yang selucu ini. Pada akhirnya, 3 orang disidang mulai dari Xin, Sakamoto, dan termasuk Boiled. Di sisi lain, Xiaotang yang menjaga Hana akan mengajaknya berjalan-jalan sembari menunggu sidang selesai. Ditemani dengan Obiguro yang terlihat masih menunggu untuk bertarung kembali dengan Xiaotang. Akhirnya, sidang kematian pun dimulai. Sakamoto menjelaskan pada istrinya bahwa harga buronan ini dipasang oleh para pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Aoi yang mendengar itu pun terkejut dan mengatakan pada Sakamoto mengapa ia tidak bercerita kepada Aoi. Di sini, mas-mas jenggot rebus memotong omongan Aoi
dengan mengatakan bahwa Sakamoto tidak menceritakan hal ini dikarenakan ia ingin melindungi keluarganya, agar anak dan istrinya dapat menikmati liburan pada hari ini. Setelah mengatakan hal itu, Aoi pun menanyakan siapa sebenarnya Boiled. Dan Boiled dengan tegas menjawab bahwa ia adalah pembunuh bayaran. Aoi yang mendengar itu pun dengan kesal mengatakan pada Boiled untuk berhenti mencoba membunuh suaminya. Boiled yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa mengatakan iya sembari merunduk ketakutan. Di sini Sakamoto melanjutkan bahwa sebenarnya ia hanya tidak ingin membuat Hana dan Aoi khawatir. Namun di sini Aoi mengkonter alasan tersebut dengan mengatakan bahwa Sakamoto melanggar peraturan keluarga Sakamoto pasal 12 yang isinya adalah tidak boleh ada yang dirahasiakan. Mendengar itu, Sakamoto pun terkejut dan baru ingat. Sedangkan di belakang ada Shin yang baru mendengar terkait peraturan tersebut. Aoi mengatakan bahwa Sakamoto harus berhenti bersikap seperti pengecut dan selesaikan masalahmu sendiri. Di sini Sakamoto langsung sadar dan mengerti apa yang dimaksud oleh Aoi. Setelah Aoi mengatakan hal tersebut, ia langsung menyudahi diskusi dengan mengajak Hana serta Sakamoto untuk langsung mengikuti parade karena akan segera dimulai. Sedangkan Shin dan Boiled yang berbicara bahwa istri Sakamoto terlihat sangat mengerikan. Sembari menonton perayaan parade, Shin menanyakan pada Sakamoto apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan di sini Sakamoto mengatakan bahwa kita harus mencabut harga buronannya. Shin bertanya apakah itu mungkin? Dan Sakamoto di sini menjawab ia harus membereskan akar permasalahannya. Obiguro menambahkan bahwa itu adalah tindakan yang sangat berani karena pihak asosiasi akan selalu mengawasi hadiahnya. Jadi tidak ada yang tahu siapa dalang dibaliknya. Boiled mengatakan bahwa sepertinya bosnya pernah mengatakan kalau ia mempunyai koneksi dengan asosiasi. Di sini, Shin langsung menyuruh Boiled untuk menelpon bosnya untuk menanyakan hal tersebut. Namun Boiled menolak untuk melakukannya. Akhirnya, Sakamoto sudah menentukan tujuan bahwa mereka akan mencari di mana pemimpin Dodenkai berada. Dan Shin menanyakan pada Boiled tentang di mana lokasi bosnya berada. Namun di sini, Boiled maupun Obiguro sama-sama tidak mengetahui di mana lokasi bos mereka. Sakamoto dan Shin yang mendengar itu pun hanya bisa pasrah. Namun, setelah berpikir cukup panjang, Sakamoto akhirnya mendapatkan sebuah ide dan mengajak Shin beserta Xiaotang untuk ikut besok. Saat keesokan harinya, ternyata mereka bertiga pergi menuju Shinjuku. Terlihat Xiaotang yang terkejut karena Sakamoto kembali ke bentuk semulanya hanya dalam 1 hari. Mereka berjalan menuju ke sebuah gang sempit dan pada akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju, yaitu tempat peminjaman video kaset atau CD. Saat mereka masuk, mereka disambut oleh pegawai di sana yang ternyata telah mengenal Sakamoto. Sakamoto langsung menghampiri kasir dan menanyakan apakah mereka mempunyai film mengenai Dodenkai. Shin dan Xiaotang pun terkejut mendengarnya. Lalu kasir menjawab bahwa sepertinya ada di bagian genre kekerasan. Dan saat dicek oleh mereka bertiga, ternyata film Dodenkai benar-benar ada. Saat Shin menanyakan pada Sakamoto tempat apa ini sebenarnya, Sakamoto hanya menjawab bahwa tempat ini adalah bank informasi. Mereka menjual segala macam informasi dalam bentuk sebuah film. Setelah menemukan film yang mereka mau, mereka langsung diarahkan untuk masuk ke ruang menonton. Di sini, kita diperlihatkan bahwa film dengan judul Dodenkai didistribusikan oleh Murder Films. FYI, Murder Films di sini akan ada kaitannya di masa depan dengan salah satu anggota Order. Namun di sini, gua nggak akan bahas terkait itu dulu. Karena seharusnya dia munculnya masih lumayan lama. Saat menonton film, terlihat di dalam film tersebut di-spill untuk lokasi gedung di mana markas besar Dodenkai berada, sekaligus lokasi pemimpin mereka. Hingga akhirnya, film selesai, kita diperlihatkan reaksi dari ketiga karakter. Mulai dari Xiaotang yang terharu dengan filmnya, Shin yang sangat suka dengan filmnya karena plot twist yang susah ditebak, dan Sakamoto yang ternyata dari tadi malah tidur.
Dan saat mereka akan membayar, Shin terkejut dengan total biaya yang harus dibayarkan hanya untuk menonton film, yaitu sebesar 756.000 yen atau kalau di rupiah sama dengan 102.060.000 rupiah. Salah satu karyawan menanyakan pada Sakamoto apakah ia telah kembali ke dunia pembunuh bayaran. Namun di sini Sakamoto hanya mengatakan bahwa ia hanya iseng saja. Karyawan tersebut yang sepertinya mengerti Sakamoto menyembunyikan sesuatu pun hanya dapat diam. Dan ia menyampaikan pada Sakamoto bahwa untuk berhati-hati karena akan ada beberapa orang lama yang mungkin akan segera muncul. Saat mendengar itu, Sakamoto langsung menanyakan apa maksudnya. Dan si karyawan tidak bisa memberitahukan lebih lanjut karena informasinya belum tersedia. Akhirnya kita berpindah lokasi, di mana ditunjukkan Sakamoto, Shin, dan Xiaotang yang sudah berada di depan gedung markas utama Dodenkai, sekaligus lokasi di mana pemimpin mereka berada. Mereka yang akan masuk menggunakan sebuah penyamaran terlebih dahulu. Dan Sakamoto menamai operasi ini dengan sebutan operasi siluman. Menurut gua pribadi ya, namanya jelek banget sih operasi siluman. Kenapa nggak operasi yang lain gitu kan namanya? Kita berpindah terlihat di mana terdapat dua orang anggota Dodenkai yang sedang berjalan santai sembari mengobrol. Mereka membicarakan quest yang dikeluarkan oleh markas besar Dodenkai tentang membunuh Sakamoto yang bayarannya mencapai 1 miliar yen. Bahkan di sini mereka mengetahui kabar tentang duo Boiled Obiguro gagal untuk membunuhnya. Dan di sini diketahui bahwa mereka adalah pembunuh bayaran yang masih rookie atau masih baru. Lalu akhirnya Shin dan Sakamoto pun langsung beraksi. Shin dari atas langsung mengikat leher salah satu musuh dan menariknya hingga terjatuh. Sedangkan satunya lagi langsung dibekap oleh Sakamoto dari belakang. Setelah berhasil meringkus mereka berdua, Shin dan Sakamoto melepas jaketnya dikarenakan sudah bosan menggunakannya. Lalu Xiaotang menanyakan di mana lokasi pemimpin mereka berada. Dan Shin di sini memarahinya karena kemarin berarti Xiaotang tidak menyimak videonya. Akhirnya Shin terpaksa menjelaskan ulang bahwa saat ini pemimpinnya berada di lantai paling atas. Xiaotang lanjut bertanya, lalu bagaimana cara kita bisa naik ke atas? Dan Shin menjawab dengan memanjat melewati luar seperti yang ada di filmnya. Akhirnya mereka melakukannya. Mereka berusaha memanjat untuk menuju ke lantai tertinggi gedung tersebut. Dan di sini Shin melihat terdapat satu orang anggota Dodenkai yang sedang lewat. Dan ia berencana untuk menggunakan orang tersebut untuk dimanfaatkan agar mereka bisa masuk. Dan saat jendela dibuka, Sakamoto dan lain-lain langsung dengan cepat melalui atas dan anggota Dodenkai tersebut tidak menyadarinya. Sakamoto langsung dengan cepat menyetrum orang tersebut hingga pingsan. Setelah itu, akhirnya mereka berhasil menyusup ke ruangan CCTV yang dijaga oleh satu orang. Dengan cepat, Shin berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Lalu, mereka semua mengikatnya agar tidak bisa kabur. Terlihat di sini, Xiaotang dan Shin sangat menikmati operasi ini dikarenakan seperti menjadi agen mata-mata. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari ruangan dari pemimpin Dodenkai berada. Namun di sini, Sakamoto teringat kembali dengan apa yang dikatakan oleh penjaga tempat kaset kemarin, bahwa beberapa orang lama mungkin saja akan segera muncul. Setelah mengingat hal tersebut, kita ditarik mundur ke 5 jam sebelumnya di lokasi yang berbeda, yaitu di lokasi White Tower. Yang terlihat, Nagumo sedang diajak berbicara oleh seseorang. Dan ternyata yang mengajaknya berbicara adalah anggota order lainnya. Di sini, akhirnya untuk pertama kali kita ditunjukkan anggota order yang berkumpul. Terlihat 4 anggota order yang sedang duduk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Terlihat Nagumo, Shishiba, Hyo, dan Osaragi. Nagumo ditanyai oleh Hyo, apakah betul kemarin Nagumo sempat bertemu dengan Sakamoto? Dan di sini Nagumo seperti biasa, dengan sifatnya yang hobi membuat orang jengkel, ia menjawab bahwa ia tidak pernah mengenal orang yang bernama Sakamoto seumur hidupnya. Hyo yang mendengar itu pun langsung emosi dan mengatakan pada Nagumo untuk jangan bermain-main dengannya.
Atau ia bisa saja membunuh Nagumo sekarang juga. Si Shiba yang melihat Hyo berkata demikian pun langsung mengingatkannya hanya dengan memanggil namanya saja. Akhirnya Hyo langsung tenang. Apalagi yang terpenting saat ini master mereka akan datang. Namun setelah berkata demikian, Hyo langsung mengarahkan pisau ke arah Nagumo dan mengatakan bahwa kau pikir aku peduli. Hyo di sini sama sekali tidak percaya dengan Nagumo. Justru Nagumo merespon dengan santai dan meminta Hyo untuk menyimpan pisaunya untuk hidangan utama. Si Shiba yang melihat pertengkaran Hyo dan Nagumo hanya dapat menghela nafas panjang sembari berbicara pada Osaragi, sepertinya seseorang perlu diajari bagaimana untuk tetap bersikap tenang. Setelah itu, si Shiba meminta kepada Osaragi untuk mengambilkan minumannya. Osaragi berkata pada si Shiba, sepertinya ia tidak akan menyukai hidangan ini. Dan saat si Shiba melihat makanan yang ada, ia langsung memanggil kepala koki, dan di saat itu kepala koki langsung dibunuh di tempat hanya karena si Shiba tidak terima. Si kepala koki menaruh bawang ke dalam risottonya. Cipratan darah bahkan mengenai wajah Osaragi. Namun tidak lama dari itu, terdengar suara yang ternyata itu adalah Iria. Ia adalah juru bicara Asosiasi Pembunuh Bayaran. Saat Iria membuka obrolan dan akan memulai rapat, di sini Hyo memotong dengan mengatakan bahwa anggotanya masih belum lengkap. Masih kurang 4 orang lain yang belum hadir. Namun si Shiba menyampaikan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi 3 orang lainnya. Namun di sini si Shiba mengatakan bahwa tidak biasanya Pak Tua Takamura tidak menunjukkan dirinya. Dilanjutkan dengan Nagumo yang mengatakan bahwa mungkin dia sedang sibuk. Akhirnya, mau tidak mau rapat pun dilanjutkan. Iria menjelaskan bahwa order diberikan tugas baru. Saat ini, terdapat seorang pembunuh bayaran tak dikenal telah membunuh beberapa anggota asosiasi, dan sejauh ini telah terjadi insiden pembunuhan lebih dari 30 kali dan telah membuat kerugian lebih dari 300 juta yen. Dan asosiasi meminta order untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kembali lagi ke Sakamoto dan kawan-kawan di masa kini, Shin mengatakan bahwa ada yang aneh. Shin tidak bisa mendengar adanya suara sama sekali. Xiaotang yang mendengar itu pun langsung menanyakan apakah kemampuan Shin rusak lagi. Namun Shin membalas, ia saat ini bisa mendengarkan suara hati Xiaotang dan Sakamoto dengan sangat jelas. Namun, tidak ada lagi yang dapat ia deteksi. Akhirnya, mereka telah sampai di depan pintu di mana lokasi ketua Dodenkai berada. Dan saat Shin mendorong sedikit pintu tersebut, Shin dan Sakamoto sangat terkejut melihat sesuatu. Ternyata, mereka melihat bahwa seluruh pasukan Dodenkai telah terbunuh dan mayatnya berserakan di lantai. Dan terlihat Nagumo yang sedang duduk santai di sebuah kursi. Episode kelima nanti akan diakhiri dengan Nagumo dan Sakamoto yang akhirnya bertemu kembali meskipun berada di situasi yang sangat buruk. Disclaimer, bisa jadi gue ada kesalahan di sini. Masih ada kemungkinan di episode 5 nanti bisa lebih dari ini atau bahkan bisa lebih kurang dari ini. Di sini gue hanya berusaha merangkum berdasarkan riset gue sebelumnya yang melihat bahwa satu episode dari anime Sakamoto Days itu mengadaptasi dari 3 chapter manganya. Dan bagi teman-teman yang mau langsung membaca manganya sendiri, bisa langsung baca mulai dari chapter 12 hingga chapter 14 untuk melanjutkan cerita dari episode 4 kemarin. Oke, mungkin sekian video penjelasan apa aja yang akan terjadi di episode 5 Sakamoto Days di hari Minggu nanti. Dan kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Dan kalau kalian ingin request gue membahas manga atau anime lain, silahkan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini agar gue lebih semangat untuk upload konten ke depannya. See you on the next video. Chillin'.